Halo teman-teman, selamat datang di podcast Senyum Manis. Nama aku adalah Aura Putri Wicaksono sebagai host hari ini. Jadi hari ini kita akan mengundang seorang bintang tamu. Kalian penasaran gak sih siapa bintang tamunya? Jadi bintang tamunya adalah Jeng Jeng Jeng. Halo semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Hairunisa Molina Azara dari kelas 9F. Halo Kak Zara, akhir-akhir ini apa sih kesibukan Kak Zara? Aku sibuk mengurus organisasi dan aku juga sibuk beberapa ekstra dan juga sibuk untuk mempersiapkan nilai untuk semester kali ini. Oh begitu ya. Jadi apa sih tema yang akan kita bahas hari ini Kak Zara? Jadi tema yang akan kita bahas kali ini ialah tentang sistem kekerabatan. Apa sih itu sistem kekerabatan? Sistem kekerabatan itu ialah suatu marga atau nama dari sebuah keluarga untuk dipublikasikan ke masyarakat, yaitu seperti nama marga. Tuh. Emang fungsinya marga itu apa sih Kak Zara? Fungsi marga itu banyak. Kalau dari sebuah kelompok atau suku, fungsi marga itu digunakan seperti tentang pemilihan atau pemilihan keputusan di antara keluarga, pemilihan harta waris, pemilihan tentang adat istiadat tentang pernikahan, dan lain-lainnya. Marga itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Apa cuman dari marga bapak aja? Iya, marga itu ada banyak jenisnya. Ada 3 jenis, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Marga patrilineal itu marga dari ayah, biasanya dipakai oleh suku Batak yang dominan dan suku Jawa. Banyak sekali teman-temanku juga banyak yang memakai marga patrilineal. Dan menurutku juga marga patrilineal itu paling banyak digunakan karena dari ayah. Karena ayah itu biasanya lebih kasta tertinggi di keluarga ya. Wah betul, kayaknya aku juga patrilineal deh. Iya, namanya siapa? Nama aku Aura Putri Wicaksono. Berarti marganya Wicaksono. Iya. Oh, oke. Kalau matrilineal itu marga dari ibu. Biasanya itu banyak dipakai di suku Minangkabau. Oh gitu. Dan kalau parental itu gabungan antara marga ayah dan ibu atau tidak memiliki marga sama sekali. Gitu. Kebetulan aku parental, yaitu tidak memiliki marga sama sekali. Kalau fungsi marga dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih Kak Zara? Fungsi marga dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang aku bilang tadi ya, seperti penentu hak waris, terus pengambilan keputusan antar keluarga, dan lain-lainnya. Oh gitu. Di daerah mana aja sih Kak Zara yang kayak harus pakai sistem kekerabatan kayak begitu? Kalau yang aku tahu itu kebanyakan di suku di Indonesia, seperti suku Jawa, suku Minangkabau, suku Batak. Terus kalau di luar negeri itu Korea Selatan, Jepang, China itu banyak. Kalau dari Indonesia itu mungkin kalau dari Jawa ya Sasongko, Sanjaya, Wijayanti. Itu kalau dari Batak itu mungkin Siregar ya. Dan kalau Minangkabau mungkin aku belum tahu. Kalau Kak Aura ada teman yang dari Minangkabau? Gak ada deh kayaknya. Iya, karena kita tinggal di Jawa ya mungkin. Iya. Jadi kita tidak memiliki nama atau teman yang ada keturunan Minangkabau. Tapi Betul. mungkin artis Amanda Manopo itu mungkin Iya. Minangkabau. Ya karena dia Manopo itu dari keluarga ibunya ya. Iya, jadi itu mungkin dari Minangkabau ya sepertinya. Oh gitu. Kalau dampak modernisasi dalam sistem kekerabatan itu apa aja sih Kak Zara? Menurutku itu sekarang itu mungkin sudah sangat jarang ya ditemui orang yang ikut atau memiliki marga di belakang namanya. Kayak kalau mungkin di Batak atau di Minangkabau itu masih lumayan banyak yang memakai karena itu bersifat turun-temurun. Tapi kalau di Jawa sendiri itu menurutku udah mulai jarang. Dan karena walaupun ada beberapa temanku yang memiliki nama marga dari ayah ataupun ibunya, ada juga yang tidak memiliki kayak aku, dan itu lebih banyak mungkin ya. Ya. Dan mungkin tuh yang memiliki pun juga hanya beberapa, seperti
dari ayah juga ya kebanyakan, yang dari ibu itu sedikit menurutku. Dan dampaknya itu mungkin dari adat istiadatnya mulai dari hak waris atau dari adat pernikahan itu mulai berangsung luntur. Kalau konflik dan tantangan dalam sistem kekerabatan ini apa aja sih? Kalau konfliknya mungkin ada pro dan kontranya. Ada yang pro karena melestarikan budaya atau ingin menjaga nama keluarga, ingin meneruskan atau meluruskan garis keturunan keluarga. Tetapi pun ada beberapa yang kontra dengan bilang bahwa itu terlalu ketinggalan zaman, atau mungkin seperti tidak ingin memiliki nama marga, tidak menyukai dan tidak ingin memakai. Paham. Kalau relevansi sistem kekerabatan di era digital ini apa sih Kak Zara? Menurut aku itu mulai kurang ya, dari kekerabatan itu kurang akrab karena jarang sekali, apalagi anak yang merantau itu sangat jarang untuk bertemu dan lebih kenal dengan keluarganya yang ada di daerah lain. Karena mungkin karena adanya Digitalisasi. iya betul, digitalisasi, jadinya itu kayak mungkin menurutku hanya tanpa bertatapan muka, dari telepon, video call, tanpa langsung bicara tatap muka langsung atau menjelaskan, bertemu itu kan lebih sering ya sekarang. Jadi kekerabatannya itu kayak lebih memudar gitu. Walaupun bertemu secara tidak langsung itu kan rasanya beda ya dengan bertemu Jadi secara canggung langsung. gitu nggak Iya, sih? jadi canggung, bener banget. Dan kayak keakrabannya pun jadi kayak kurang gitu. Terus kalau Kak Zara nanti anaknya mau dikasih marga nggak kira-kira? Tergantung ya, karena sejujurnya aku kan nggak punya marga. Tapi kalau besok semisal pasangan aku ada marga, tentunya aku mau kasih sih. Karena menurut aku, opini aku, marga itu bukan suatu hal yang jelek. Karena itu kan meluruskan silsilah keluarga juga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Jadi tentunya aku bakal pakai. Kalau Kak Aura sendiri? Kalau aku kayaknya sih bakal pakai ya, entah itu dari nama belakang aku atau dari nama belakang pasangan aku. Kalau dua-duanya punya berarti nanti anaknya parental dong. Jadi pakainya dua marga. Oke. Menurut Kak Zara gimana cara nyikapin anak-anak yang kayak gimana ya, ngejek nama belakang dari nama kita gitu? Oh, kalau ada yang memakai marga gitu ya? Iya, kan biasanya kayak misal itu nama belakangnya nama bapaknya ya, terus diajak gitu. Oh ya, itu sering banget dan terjadi juga gak sih di kalangan kita? Iya kan? Nah, jadi cara menyikapinya mungkin lebih ke ngasih tahu bahwa kita itu memiliki nama marga itu bukan hal yang jelek dan bukan hal yang memalukan. Kayak hal itu tuh hal yang membanggakan untuk kita karena kita itu membawa nama keluarga kita. Jadi garis keturunan kita itu jelas dan silsilah keluarga kita itu dapat diketahui oleh semua orang gitu. Betul. Jadi kalau nanganinnya itu nggak perlu marah-marah atau nyandak balik gitu ya? Iya, justru jangan marah karena kita kan lebih ke apa ya? Kita itu tidak salah dan mereka pun mengejek kita karena hanya ingin kayak pengen kita kesel aja kan. Ya kalau kita yang nggak marah dan kita malah bangga, ya mereka malah malu sendiri kalau ngejek kita, bener gak? Gitu. Oke, terima kasih ya Kak Zara. Aku jadi paham deh apa itu sistem kekerabatan dan fungsi-fungsinya. Bener. Oke, jadi kita tutup podcast kali ini dengan senyum manis. Dadah.